Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Di sini kami mengambil PT Ramayana sebagai contoh perusahaan dagang. Dengan nama kelompok, saya sendiri Arles Pulidenar dari kelas D3 KA4303, ada Ilham Nur Ilahi Ilyas dan Indah Triwulandari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Sebagai contoh, yang bisa kita temui yaitu toko kelontong dan supermarket. Aktivitas utama perusahaan dagang yaitu pertama, transaksi pembelian, kedua, transaksi pengeluaran kas atau pembayaran, transaksi penjualan, dan keempat, yaitu transaksi penerimaan kas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi catatan keuangan. Yang dimaksud adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu pertama, laporan arus kas, kedua laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca, dan laporan atas laporan keuangan. Karena di sini kita membahas tentang laporan laba rugi, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi sendiri itu apa. Laporan laba rugi kompresif adalah laporan yang mengukur hasil keberhasilan kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Adapun tujuan laporan laba rugi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, 1. Untuk mengetahui jumlah pajak yang akan ditanggung. Kedua, untuk mengecek histori pengelolaan laba atau kerugian dari waktu ke waktu sebagai evaluasi bagi manajemen perusahaan. Untuk mengecek efisiensi dan aktivitas usaha berdasarkan pada nilai biaya usaha. Yang keempat, perusahaan dapat mengetahui laba bersih yang didapatkan dari kegiatan usaha tersebut. Komponen-komponen laporan laba rugi perusahaan dagang. Pertama, ada pendapatan atau income, diartikan sebagai bentuk arus masuk atau peningkatan aset dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan modal. Yang kedua, ada beban. Beban diakui sebagai penurunan wajib ekonomi dalam satu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar, atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Yang ketiga, yaitu pendapatan komprehensif lainnya, adalah total penghasilan dikurangi beban. Yang keempat, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. HPP diakui sebagai biaya yang timbul akibat produksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis yang meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. HPP secara sederhana adalah biaya penjualan. Ada akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada laba atau profit. Laba adalah tambahan modal dan aktiva bersih setelah dikurangi biaya yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan usaha perusahaan, baik usaha utama atau dari usaha anak perusahaan dan kerjasama. Yang kedua ada rugi atau loss. Jika laba adalah peningkatan modal, maka rugi sebaliknya. Rugi adalah penurunan modal atau aktiva bersih akibat dalam satu periode. Total biaya lebih besar daripada total pendapatan perusahaan. Contoh penurunan modal ini bisa disebabkan oleh kerugian dan penjualan surat berharga. Yang ketiga ada revenue, pendapatan. Pendapatan aliran aktiva yang masuk merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan seperti produksi suatu barang, pelunasan utang dari debitur, pemberian jasa, dan lainnya. Yang keempat ada biaya atau expense. Biaya adalah aliran aktiva yang keluar disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan seperti utang perusahaan, penyerahan jasa, produksi barang, dan lainnya. Tambahan modal yang asalannya dari suntikan dana pemilik atau investasi dan hasilnya dari penjualan aktiva tetap. Perusahaan tidak tergolong sebagai laba perusahaan. Dan yang terakhir ada penghasilan atau income.
Ada bentuk laporan laba rugi perusahaan dagang. Yang pertama itu ada bentuk single step atau langsung. Bentuk laporan laba rugi single step hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya dan kerugian-kerugian. Selengkapnya beberapa catatan dalam bentuk single step diantaranya seluruh pendapatan hasil dari penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan. Seluruh beban dikelompokkan dan dijumlahkan, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, dan yang terakhir hasil selisih merupakan laba bersih atau laba rugi. Berikut adalah contoh dari single step atau langsung. Selanjutnya ada bentuk multistep atau tidak langsung. Metode multistep adalah bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Penjabarannya, laba bruto total penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba bruto. Pendapatan bersih adalah laba bruto dikurangi biaya usaha sama dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersih setelah pajak adalah pendapatan bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan sama dengan pendapatan bersih setelah pajak. Berikutnya ada pada akun pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Yang terakhir ada pendapatan dan beban usaha disajikan pada bagian pertama, setelahnya adalah penyajian pendapatan dan beban di luar usaha. Pada intinya, kedua bentuk laporan laba rugi ini hanya dibedakan oleh apakah menyusun dengan pengelompokan pendapatan dan beban atau tidak. Berikut adalah contoh multistep atau tidak langsung. Langkah penyusutan laporan laba rugi. Pendapatan atas penjualan dikurangi oleh beban pokok penjualan, diperoleh laba rugi kotor. Laba rugi kotor dikurangi oleh beban usaha, dikurangi atau ditambah penghasilan atau beban lainnya, menghasilkan laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak dikurangi lagi oleh beban pajak, menghasilkan laba rugi bersih. Profil perusahaan PT Ramayana Sentosa adalah operator departemen store. Kegiatan utamanya adalah perusahaan perdagangan umum yang jual belikan berbagai barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk kebutuhan sehari-hari melalui tersebar store atau departemen store milik perusahaan. Contoh laporan laba rugi PT Ramayana Lestari Sentosa (TKB). Pendapatan dapat kita lihat dari penjualan barang ditambah dengan komisi penjualan dikurang beban pokok penjualan yang menghasilkan laba bruto. Laba bruto dikurangi lagi dengan beban penjualan dikurangi dengan beban umum dan administrasi ditambah pendapatan lainnya dikurang beban lainnya, mendapatkan laba usaha. Laba usaha ditambah dengan pendapatan keuangan dikurangi pajak atas pendapatan keuangan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan ditambah lagi dengan pajak penghasilan neto menghasilkan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan dikurangi penghasilan rugi komprehensif lainnya, yaitu perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk nilai jual neto ditambah dengan pajak penghasilan terkait dikurangi lagi dengan penghasilan rugi komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak menghasilkan total laba komprehensif tahun berjalan.